Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke, Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas, tetapi saya akan mencoba untuk memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah kartu itu akan memberikan suatu gambaran terhadap posisi energi kamu, atau mungkin energi manusia tersebut, atau mungkin pihak ketiganya? Kita langsung terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap kondisi energi kamu, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu berasal dari perasaan. Kenapa saya mengatakan berasal dari kondisi perasaan? Mungkin satu energi tersebut sudah terlalu lama mendapatkan yang namanya kekecewaan. Bukan hanya kekecewaan, tetapi satu energi tersebut seperti orang yang sangat bersedih, di mana kesedihan itu telah memberikan berbagai ketulusan, tetapi ketulusan itu
seakan-akan disalahgunakan. Three of Swords, 3 pedang yang mengarah terhadap satu hati, yang tanpa disadari oleh satu energi tersebut, kemanipulatifan dimainkan di belakang dari satu energi tersebut, menghadirkan pihak lain di dalam hubungan yang dibina. Tetapi ketika menghadirkan pihak lain di dalam hubungan yang dibina, seakan-akan satu energi tersebut merasa disalahkan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini secara otomatis memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu dari sifat ataupun karakter yang dimiliki oleh pihak lain. Kenapa saya mengatakan berasal dari sifat ataupun karakter? Bisa saja pihak lain hanya mencari suatu tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan apabila bermain di dalam kondisi perasaan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan barusan untuk saat ini posisinya sedang tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Orang yang kamu prioritaskan tidak sejalan dengan pemikiran kamu. Orang yang kamu perjuangkan tidak sejalan dengan perasaan kamu. Saya rasa keluarnya kartu yang saya pegang ini membuktikan bahwasannya hubungan asmara yang selama ini kamu bina, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini, apabila masih memiliki satu ikatan, hubungan asmara itu adalah hubungan yang penuh dengan kekecewaan dan kondisi emosional. Terlalu kecewa diri kamu untuk membina hubungan tersebut, tetapi masih mengharuskan diri kamu untuk memperjuangkannya. Mungkin ada satu faktor yang membuat diri kamu masih memperjuangkan hubungan asmara tersebut. Bisa saja pengaruh dari anak, bisa saja pengaruh dari aset, bisa saja pengaruh dari aspek lain. Three of Swords, 3 pedang yang mengarah terhadap satu hati, bukan mendapatkan suatu kebahagiaan, tetapi mendapatkan yang namanya kesedihan. Bukan mendapatkan yang namanya ketenangan, tetapi mendapatkan suatu hati yang terluka. Bukan mendapatkan kondisi keseimbangan, tetapi mendapatkan kondisi
kematian di dalam perasaan. Mungkin kondisi kematian yang saya kategorikan ini membuat diri kamu menutup diri. Menutup diri karena memang diri kamu sudah terlalu kecewa, sensitif. Bagaimana, Wak Geng? Apakah perkataan yang barusan saya katakan masih menggambarkan kondisi diri kamu saat ini, atau menggambarkan kondisi di masa lalu kamu? Saya rasa hubungan kamu itu terlalu banyak rintangannya. Saya rasa hubungan kamu itu terlalu banyak kondisi yang mengendalikan. Kenapa saya mengatakan terlalu banyak yang mengendalikan? Ini 3 pedang. Satu hati terbagi menjadi 3 pedang. Bisa saja pihak ketiga yang mengendalikan hubungan kamu, bisa saja dari pihak saudaranya atau orang tuanya, atau dari orang tua kamu yang sama sekali tidak menginginkan hubungan itu bisa terbina. Secara tidak langsung orang lain sudah ikut campur di dalam hubungan kamu. Ketika orang lain ikut campur di dalam hubungan kamu, kamu mencoba untuk memberikan suatu komunikasi terhadap orang yang kamu prioritaskan, tetapi komunikasi yang kamu berikan itu seakan-akan membuat diri kamu menerima berbagai konflik. Seakan-akan diri kamu yang masih tetap disalahkan, padahal kesalahan itu bukan kamu yang menciptakannya. Apakah perkataan saya ini kamu membenarkan? Atau mungkin perkataan saya ini cocok kamu rasa? Kalau menurut kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat perkataan saya ini, dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar bersifat resonet ataupun tidak resonet. Saya rasa walaupun saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas, kartu yang saya pegang ini seakan-akan lebih mendominasi terhadap energi kamu. Karena kartu pertama ini sudah cukup jelas kondisi kamu masih mengingat sakit hati, masih menyimpan suatu hal yang membuat diri kamu ingin berontak, emosional. Saya tidak mau membahas manusia tersebut. Saya lebih mendominasi ingin membahas diri kamu. Saya rasa keluarnya kartu Three of Swords ini ada satu bentuk dari kondisi kekecewaan kamu, yang dimana kondisi kekecewaan kamu ini bisa saja berbentuk negatif terhadap orang yang telah menyakiti diri kamu. Tetapi saya belum bisa memastikan bentuk pergerakan apa yang diterima dari orang yang telah menyakiti diri kamu. Karena kartu pertama yang baru saja buka. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Moon. Di mana kemunculan kartu The Moon ini kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Moon ini seakan-akan ada bentuk pergerakan dari hal negatif sepertinya ini, Wage.
Kenapa saya mengatakan dari hal negatif? Sepertinya ini menyangkut terhadap jiwa spiritual kamu, atau mungkin dari leluhur kamu yang berada di dalam tubuh kamu. Seperti ada seseorang yang ingin mengungkapkan yang ada di dalam tubuh kamu itu, yang dimana ingin bertindak terhadap orang yang telah menyakiti diri kamu. Demun, kartu ini bisa saja mengarah terhadap hal positif, bisa saja mengarah terhadap hal negatif. Tetapi yang saya katakan barusan itu mengarah terhadap hal negatif, karena apa yang ada di dalam tubuh kamu itu seakan-akan tidak terima dari kondisi kekecewaan yang selama ini kamu terima dari orang yang kamu prioritaskan. Saya tidak tahu apakah leluhur kamu berada di dalam tubuh kamu, atau mungkin ada permainan yang sedang kamu mainkan agar bentuk kekecewaan kamu itu bisa tersampaikan oleh orang yang menyakiti diri kamu. Karena seakan-akan demun ini saya kategorikan bentuk kartu yang memberikan suatu peringatan bahaya. Peringatan bahaya terhadap orang yang telah meninggalkan diri kamu. Yang dimana peringatan bahaya itu akan membuat orang yang telah menyakiti diri kamu merasa seperti orang yang bisa saja depresi atau stres. Tetapi saya hanya bisa menarik ini dari leluhur kamu ini yang ingin bertindak. Wow, lagi-lagi ini berbau tentang mistis. Tetapi mistis yang saya kategorikan ini bukan kiriman dari orang lain, tetapi dari tubuh kamu sendiri. Seperti kodam yang kamu miliki itu ingin bergerak, ingin menyampaikan suatu pesan yang bersifat negatif agar orang yang telah menyakiti diri kamu menerima suatu frustasi atau mendapatkan fase keterpurukan. Ternyata kodam kamu itu tidak terima diri kamu dikecewakan. Ternyata kodam yang ada di dalam tubuh kamu itu ingin mulai berontak. Kita lihat kartu berikutnya, Wak Geng. Karena seakan-akan apa sih yang ingin disampaikan oleh kodam kamu itu di luar dari yang saya katakan tadi. Muncul kartu The Devil. Wow, sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil. Yang dimana kemunculan kartu The Devil ini seakan-akan mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya rasa kodam yang ada di dalam tubuh kamu itu bentuk pergerakan dari sesuatu hal di luar dari dugaan kamu ini. Karena ini adalah kartu iblis. Seakan-akan kodam yang ada di tubuh kamu itu ingin membuat manusia itu merasa terpuruk. Dan seakan-akan kodam yang ada di tubuh kamu itu bergerak sesuai dengan pesan yang ingin kamu sampaikan, yang dimana pesan itu bisa saja berupa sumpah serapah kamu. Karena kartu yang barusan saya bukakan adalah kartu iblis, Wak Geng. Sumpah kamu itu saya rasa bisa saja terjadi
atau sudah terjadi terhadap manusia itu. Mistis dan iblis, kodam yang kamu miliki ingin memberikan manusia itu peringatan, yang dimana peringatan itu bentuk dari rasa kekecewaan kamu. The Wheel of Fortune, perputaran waktu. Waktu ingin menjawab. Saya rasa ada waktunya ini dari kondisi kodam kamu, yang dimana kondisi kodam kamu itu akan membuat manusia itu terpuruk, sakit, bangkrut, miskin, tidak nyaman, gelisah, khawatir, ketakutan. Isi kodam kamu itu tidak akan pernah memberikan manusia itu keberuntungan. Leluhur kamu seperti ingin menyumpahi manusia itu agar manusia itu tidak seimbang. The Wheel of Fortune, perputaran waktu. Justice. Berarti isi kodam kamu itu menuntut keadilan agar manusia itu mendapatkan suatu karma. Karma. Queen of Swords. Ada seseorang ini, Wak Geng. Seseorang yang sudah mempermalukan manusia ini. Seseorang yang mengendalikan manusia tersebut. Seseorang yang memanfaatkan manusia tersebut, seseorang yang membuat manusia itu terpuruk, seseorang yang membuat manusia itu sakit, seseorang yang membuat manusia itu tidak tenang, seseorang yang sudah memanipulatif manusia tersebut. Queen of Swords, saya hanya mengambil satu arti saja. Ada seseorang yang ingin mempermalukan manusia tersebut dalam waktu dekat. Berarti ke-6 kartu yang saya pegang ini ada 2 kesimpulan yang ingin saya katakan. Pertama, dari kodam kamu yang seakan-akan ingin memberikan manusia itu satu peringatan, yang dimana peringatan itu bentuk dari rasa kekecewaan kamu. Kedua, ada seseorang yang membuat manusia itu mendapatkan yang namanya karma. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengatakan, kalau perkataan saya ini resonate, angkat. Tetapi kalau tidak resonate, jangan angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.